Pemirsa, keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Yaitu penambangan yang merusak pulau-pulau kecil di sana. Mengapa pemerintah pusat terkesan membiarkan? Perkenalkan, nama aku Brilian Aswina Lutfi, biasa dipanggil Nana dari Prodi Teknik Kimia. Nama saya Ryan Adam Siswanto, biasa dipanggil Adam dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Peila Mutiara Wardani dari Prodi Teknik Kimia. Saya Hamzah Badla Idris, panggilan saya kalau di jurusan saya Roni aja. Saya dari FKIP Pendidikan Bahasa Inggris. Kalau buat aku pribadi itu sangat disayangkan ya terkait isu Raja Ampat itu, karena kan itu kan salah satu sikap yang merusak, terus juga eksploitasi yang berlebihan gitu loh terhadap kekayaan alam gitu. Jadi itu kan salah satu aset nasional juga, dan menurut aku kekayaan sama keindahan alamnya itu harusnya dijaga gitu loh, bukan dirusak. Wah, itu ya perusakan alam itu ya udah biasa ya di Indonesia, tapi ini kan ya pada akhirnya untuk hilirisasi ya, untuk pengembangan ekonomi Indonesia. Menurut saya itu ya hal seperti ini bisa dilakukan dengan lebih baik gitu, dengan perizinan warga-warga lokal. Kalau situasinya begini, kalau pemerintah tanpa izin udah tiba-tiba datang ke pulaunya dengan ya itu alatnya terus mulai menggali gitu, ya pasti akan menyebabkan konflik yang dapat dilihat sekarang, seperti yang dapat dilihat sekarang. Saya juga menyayangkan ya dengan adanya tambang nikel di Raja Ampat, soalnya yang kita ketahui juga Raja Ampat itu pulau pariwisata yang misal kita kembangkan juga bakal mungkin bisa menyamai atau lebih baik dari Bali. Dan dengan adanya pertambang nikel tuh bisa merusak habitat flora dan fauna juga di situ. Ya, saya tidak setuju karena dalam persetujuan ini nggak ada, terus sama kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya sendiri. Kalau dari aku, menurut aku bukan hanya dari pemerintah ya sebenarnya, tapi dari warga negaranya juga. Kalau buat pemerintah, menurutku mungkin lebih ke pengawasannya lah terhadap ini. Terus kalau dari warga negara mungkin lebih ke kesadaran dirinya aja. Terus Save Raja Ampat itu juga menurutku harus terus disebarluaskan ya, nggak cuman sekedar tren belaka doang gitu. Terus mungkin ada edukasi, terus mungkin ada promosi pariwisata tentang keindahan Raja Ampat dan lain sebagainya, itu juga bisa terus disebar-sebarin lah gitu. Jadi jangan cuman sekedar tren doang. Tuh. Ya kan Indonesia sering dicap ya sebagai itu negara ya kaya resource gitu ya, kaya sumber daya alam. Dengan asumsi kalau masih ada ini nikel ya, nikel, ada sumber nikel lainnya di Indonesia, bisa dilakukan eksploitasi di daerah seperti itu, bukan seperti daerah wisata seperti Raja Ampat. Kedua itu kalau misalnya tidak ada tambang nikel lainnya, sumber nikel lainnya, dapat dilakukan semacam persetujuan dengan warga lokal, ini bagian mana yang bisa digali, bagian mana yang tidak. Dan kalau itu semua tidak bisa, kalau warga lokal dengan sepenuhnya menolak penggalian ini nikel, ya kan Indonesia punya sumber lainnya selain nikel ya, mungkin besi, mungkin tembaga, mungkin lain-lainnya gitulah. Nikel bukan be all and all gitulah. Pemerintah tuh lebih aware sama dampak yang dihasilkan dari tambang nikel tersebut. Soalnya itu juga kasihan kan sama penduduk di sekitar situ. Harusnya pemerintah itu juga ada andil lah untuk mencari solusi. Padahal kita sebagai masyarakat juga sudah melantangkan untuk save Raja Ampat juga. Yang pertama, kalau tidak salah itu ada FPIC, itu seperti persetujuan dengan masyarakat yang setempat. Itu harus lebih jelas lagi, karena masyarakat setempat di situ belum sama sekali diberitahukan bahwa ada penambangan nikel atau hal-hal lainnya lagi.
Jadi tidak ada persetujuan sama sekali, sama tidak ada pemberitahuan. Jadi mereka langsung saja bikin pembangunan dari pemimpin daerah langsung bikin saja gitu. Kalau dari aku pribadi yang pasti nggak apatis ya. Dan walaupun aku nggak terlibat langsung dengan kegiatan tersebut, tapi kan sebagai warga negara kita pasti punya tanggung jawab moral gitu. Jadi mungkin aku bisa ikut mendukung dengan mendukung kayak kampanye tentang pelestarian alam, pelestarian Raja Ampat gitu-gitu, terus ikut menyebarluaskan tentang Save Raja Ampat gitu loh. Nggak hanya yang FOMO, nggak hanya ikut-ikutan gitu-gitu. Kan ada metode-metode seperti demo gitu, tapi akhir-akhir ini kan ya yang paling efektif untuk dilihat oleh pemerintah itu kan lewat online, lewat viral. Makanya ya Indonesia Gelap lah, mungkin ya protes mahasiswa lah gitu. Itu kan ya kalau protes pun ya pasti ada media online-nya yang viral. Nah, untuk saya sendiri sebagai individu ya berarti metode saya ya berpartisipasi dalam kampanye online itu untuk memprotes penggalian nikel di Raja Ampat. Ya cuma menggaungkan di internet sih, soalnya kayak kasus-kasus yang sebelumnya itu kalau suatu kasus itu nggak viral juga nggak bakal diselesaiin gitu. Jadi mungkin untuk saat ini cukup kita terus bicarakan aja biar ada kelanjutan lah tambang nikel itu nantinya mau digimanain. Kalau lebih ke individu, lebih ke itu sih, penyebaran informasi. Jadi mungkin dalam media sosial agar orang lebih fokus lagi tentang masalah ini, karena yang fokus masalah ini cuma baru setempat, ada daerah setempat di Raja Ampat. Jadi harus lebih ke nasional lagi, karena ini bukan cuma masalah daerah tapi juga masalah nasional. Lalu sebenarnya apa peran kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi hal ini? Sebagai generasi muda sekaligus agen perubahan, tentu kita tidak bisa tinggal diam melihat kondisi ini. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah terus memantau dan mengawasi perkembangan isu ini. Jangan sampai kasus penting seperti ini perlahan-lahan tenggelam dan dilupakan begitu saja. Media sosial bisa sangat efektif untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran publik. Selain itu, bila diperlukan, kita juga bisa turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi kita secara langsung, tentu saja dengan cara yang damai dan bertanggung jawab. Semua ini bukan semata-mata demi kepentingan kita hari ini, tetapi demi kebaikan bumi pertiwi dan masa depan yang lebih berkelanjutan. Karena kerusakan alam yang terjadi di Raja Ampat bukan hanya melukai lingkungan, tapi juga melukai hati nurani kita sebagai manusia. Mari jaga suara kita tetap lantang dan semangat kita tetap menyala, karena perubahan tidak datang begitu saja. Perubahan butuh keberanian, dan itu semua ada dalam diri kita, para mahasiswa Indonesia. Terima kasih.